Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan analisis kasus yang saya lakukan terhadap meninggalnya Suster Gabriela di tangan KKB. Kronologi kejadiannya, serangan berupa pembakaran terjadi pada Senin pagi 13 September 2021, di mana saat itu Suster Gabriela bersama 5 orang lainnya, yakni 3 orang suster dan 2 orang mantri, berada di dalam satu barak di Puskesmas Distrik Kuirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Insiden pembakaran yang dilakukan para anggota TPNPB OPM dipicu akibat adanya sebuah tembakan yang menewaskan satu komandan operasi yang kala itu tengah memasuki distrik Kuirok. Menurut Marcelinus Ola Atanila, salah satu tenaga kesehatan yang hari itu menemani Suster Gabriela, menuturkan bahwa mereka, KKB, menghancurkan kaca-kaca jendela dan memukul pintu, berusaha masuk ke dalam untuk menyerang kami. Mereka juga menyiram bensin di sekitar barak medis dan mulai membakarnya, kata Marcelinus. Kurang lebih seperti inilah gambaran situasi yang terjadi pada hari itu. Awalnya 5 orang tenaga kesehatan yang berada di puskesmas tersebut memutuskan untuk bersembunyi di rumah warga. Hampir 10 menit bertahan di dalam rumah warga, Marcelinus dan ketiga suster akhirnya memutuskan keluar, tapi di luar anggota KKB sudah mengepung. Kemudian 30 menit bersembunyi, Marcelinus mengatakan kondisi di luar semakin mengkhawatirkan. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mencoba keluar dan lari bersama ketiga nakes lainnya. Upaya ini gagal. Ia dan ketiga suster akhirnya malah terpojok dan dikepung KKB. Satu-satunya jalan adalah dengan melompat ke dalam jurang setinggi 500 meter yang ada di belakang barak. Setelah itu, namun ketiga suster yang memutuskan untuk lompat, yakni Christina Sampetonapa, Gabriela Melani, dan Katrianti Tandila, tertangkap. Mereka dibawa kembali di atas. Di sana Marcelinus menyebut ketiga suster tersebut disiksa oleh KKB. Berikut adalah analisis kasus yang saya temukan. Yang pertama, kasus penyerangan terhadap tenaga medis di Papua merupakan bentuk pelanggaran HAM berat. Kemudian yang kedua, dibutuhkan sikap tegas dari pemerintah Indonesia terkait permasalahan ini. Dan yang terakhir, kelompok KKB di Papua merupakan ancaman nyata terhadap integrasi nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Jika kelompok ini tidak ditangani dengan serius, dapat menjadi bumerang yang suatu saat dapat mengancam integrasi nasional kita sebagai bangsa Indonesia. Baiklah, itu saja referensi yang saya gunakan pada analisis kasus kali ini. Dan sebelum menutup video saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap meninggalnya Suster Gabriela di tangan KKB di Papua, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.